Website yang bisa kamu buka di waktu senggang part 6. Coba deh kamu buka app.wombo.art. Di sini kamu bisa masukin keyword dalam bahasa Inggris apa aja. Pilih stylenya, klik create, nanti dia akan menghasilkan suatu lukisan berdasarkan keyword dan style yang tadi udah kamu pilih. Semuanya otomatis dan gampang, serasa pelukis profesional. Nanti bisa kamu kasih judul atau mau minta dicetakin juga bisa, tapi ini pengirim dari luar negeri ya. Terus juga bisa di-save dan publish. Kedepannya bisa jadiin NFT juga loh. Wah, keren banget nih. Gabut tapi bisa buat cari cuan. Follow Next Trend buat info yang kayak gini lagi. Ini adalah Oppo Watch Free, smartwatch terbaru dari Oppo yang punya desain sporty dan cocok nih buat yang nggak suka jam berukuran besar. Jam ini punya fitur-fitur standar kayak deteksi detak jantung, oksigen darah, tidur, dan ratusan aktivitas olahraga lainnya. Tapi ada 3 fitur menarik nih dari Oppo Watch Free ini yang bisa jadi daya tarik kamu. Pertama, ada center. Jadi kalau mati lampu, bisa sementara pakai ini. Dia juga punya 3 mode. Ada yang mode warna merah buat peringatan, mode lampu kelap-kelip SOS, dan mode center biasa. Lalu ada juga pengatur media musik. Spesial ya, kamu bisa akses menu ini ketika tracking olahraga. Jadi kalau sambil lari, nggak perlu keluarin HP untuk pause, next song, atau atur volume. Terakhir ada juga fitur pengunci layar. Ini bermanfaat nih, kalau pas lagi renang, layarnya nggak bereaksi terhadap sentuhan air. Jadi nggak kebuka menu yang aneh-aneh. Oppo Watch Free ini udah dijual loh oleh Oppo dengan harga Rp1.399.000 saja. Follow Next Trend buat info yang kayak gini. Apa kelebihan Nahimic Audio di Lenovo Legion 5i Pro? Dengan fitur isi suron ini dari Nahimic yang merupakan fitur eksklusifnya untuk Lenovo Legion, itu kita bisa nge-connect-in ke Bluetooth speaker. Nah, Bluetooth speaker itu cuma satu, dan itu berfungsi sebagai speaker belakang untuk left dan right. Jadi kalau Bluetooth speakernya stereo di belakang, berarti di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini untuk kompetitif tuh ngebantu banget. Kan biasanya kalau kita pakai speaker ataupun headset kan untuk main game FPS, biasanya kita tuh agak sulit bandingin suara depan sama belakang, benar kan? Dengan ada bantuan isi suron ini, kita akan lebih gampang untuk mendengar pas kalau misalnya main game kayak Valorant, musuh dari belakang ke agak kiri atau kanan itu jauh lebih gampang bedainnya. Kemarin ada yang nanya ya di video Galaxy A73 or S21 FE karena harganya beda sedikit. Sebenarnya nggak sedikit bedanya, tapi perbedaan spesifikasinya itu cukup berbeda. Perbedaannya itu ada di chipset, layar, baterai, IP ratingnya juga beda. Tapi di sini saya akan highlight 2 perbedaannya aja ya, biar nggak bingung. Tapi ini 2 ini benar-benar jadi penentu. Pertama itu chipsetnya. Samsung Galaxy A73 itu pakai Snapdragon 778, sedangkan S21 FE masuk Indonesia kalau nggak salah pakai Exynos 2100. Secara performa Exynos 2100 itu sedikit lebih tinggi ya dibandingkan 778 dan fabrikasi lebih kecil, yang artinya secara teori dia akan lebih hemat daya. Bahkan kalau yang versi Snapdragon 888 pun S21 FE tetap lebih unggul. Layarnya sama-sama AMOLED 120Hz Full HD+, cuman bedanya S21 FE itu sedikit lebih bagus ya layar AMOLED ya. Kalau A73 dia layar lebih gede 6,7 inci dibandingkan S21 FE masih 6,4 inci. S21 FE juga punya kamera tele. HP Samsung 7 jutaan, worth it nggak sih? Atau mending iPhone? Harga ini sebenarnya cukup reasonable ya dengan apa yang ditawarkan. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 778G dan RAM 8GB yang bisa dipakai main Genshin nih settingan high atau Apex di Extreme HD dengan worry-free. Tapi yang ngebuat HP ini terasa jauh lebih worth it adalah layar support AMOLED 6,7 inci. Ini gede banget, bikin puas nonton Netflix, main game, tapi HP-nya itu tetap terasa tipis dan bentuk yang nyaman di tangan. Kalau tangan kamu besar, ini tuh surga banget. Udah gitu, HP ini punya dual speaker dengan suara yang kencang dan cukup detail. Walaupun sudah tidak menggunakan kamera tele, performa kamera utama dan ultrawide-nya sudah cukup memuaskan kok. Tahan air, pastinya dia udah IP67. Kekurangan dari HP ini adalah baterainya yang 5000 mAh tapi cuma didukung pengisian daya 25 watt. Yang udah gitu, chargernya nggak dikasih di kotak pembelian dan nggak ada casingnya lagi. Terus kalau yang lebih suka pakai earphone kabel, HP ini nggak punya lubang jack. HP ini dijual Samsung dengan harga Rp7.799.000 saja. Ini adalah Samsung Galaxy A73 5G. Follow Next Trend buat info yang kayak. Ini bukannya merek ampli gitar ya. Pada awalnya saya cuma kenal merek Marshall itu dari ampli gitar aja, tapi ternyata portfolionya itu cukup lengkap, termasuk earphone TWS. Produk TWS yang satu ini punya desain yang unik karena pakai desain ala kulit mirip seperti ampli gitarnya. Fitting di telinganya juga nyaman banget, asal menggunakan ukuran earpiece yang tepat. By the way, ini desainnya in-ear ya. Ada 3 ukuran yang dikasih.
Kualitas suaranya bagus dan oke di segala spektrum. Bassnya cukup, frekuensi high-nya juga jernih, detailnya juga mantap, walaupun dia punya equalizer di aplikasi yang bisa boost beberapa frekuensi suaranya. Dia juga punya Active Noise Cancellation atau ANC buat meredam suara di sekitar yang sebenarnya nggak spesial amat. Tapi transparent mode-nya itu sangat bermanfaat buat mendengar pengumuman di stasiun sambil dengerin musik. Soal ketahanan baterai, earpiece-nya aja bisa bertahan 4-5 jam, tergantung mode ANC-nya aktif atau enggak. Tapi total dengan case sesuai dengan klaimnya, yaitu sekitar 20 jam. Buat ngecasnya bisa pakai USB-C atau wireless. Pengaturan tombolnya lengkap, minus volume dan Google Assistant. Earphone ini dijual di harga 3,5 jutaan aja. Ini adalah Marshall Motive E. Ini adalah Samsung Galaxy A73 5G yang akan kita uji kemampuan baterai dalam aktivitas sehari-hari. Kapasitasnya udah 5000 mAh ya. Baterai udah 100%, udah mau jam 8. Ayo kita berangkat. Let's go! Kalau pagi-pagi gini seperti biasa ya, nulis artikel, riset, nulis skrip, dan dengerin lagu di Spotify. Sampai di kantor baterai masih sisa 84%. Kita lanjut pakai buat meeting yuk. Nah, saatnya kita break bentar sambil nonton YouTube. Masih sisa 63%, cukup lah ya. Baru mau jam 3 tapi saya memutuskan untuk keluar dari kantor karena mau hunting foto. Karena memang mau sambil ngetes kamera si Samsung Galaxy A73 5G ini. Nah, terus kita pulang, tapi kalau masih jam segini ya kita lanjutin kerja dulu kali ya. Sampai rumah ternyata baterai masih sisa 32% nih, lanjut besok ya. Pagi-pagi niatnya mau olahraga nih, tapi karena hujan, ya kita masuk lagi. Akhirnya 10%, yuk kita lihat konsumsi baterainya. Setelah dipakai seharian, ternyata screen on time-nya bisa di atas 5 jam, ya lumayan lah ya. Follow Next Trend buat info yang kayak gini lagi. Website yang harus kamu tahu untuk mempermudah hidup kamu, part 4. Kamu mau bikin website untuk promo usaha atau bikin profil aja? Gampang, buka aja sites.google.com. Di sini ada banyak banget pilihan template website yang bisa kamu pilih dan kamu bisa custom sesuai kebutuhan kamu. Pilihan untuk custom ya banyak juga lagi toolsnya. Dan ini customnya gampang loh, nggak usah belajar coding-coding gitulah. Ini bisa langsung drag and drop aja. Abis itu kamu bisa langsung publish dengan membeli domain dari Google-nya langsung. Harganya menarik loh dan ini bayarnya tahunan. Follow Next Trend buat info yang kayak gini lagi.